kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, maka di bagian awal ini kita berkenalan lebih dekat dulu dengan materi. Ya, jadi materi dalam kimia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang makroskopis, dan yang kedua ada sudut pandang mikroskopis. Kira-kira apa ya bedanya? Kita mulai dari sudut pandang makroskopis dulu. Dari namanya aja sudah makro. Makro itu berarti sesuatu yang besar ya biasanya. Jadi sudut pandang makroskopis adalah suatu point of view atau sudut pandang yang berasal dari kelima indera kita. Seperti halnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap, atau apa yang kita hirup. Nah, materi ditinjau dari sudut pandang makroskopis ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa, dan yang ketiga ada campuran. Mungkin kalian sudah mempelajari ini di SMP ya, tapi kita ulas lagi sedikit. Oke, kita mulai dari unsur. Unsur adalah jenis materi terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, baik menggunakan proses fisika maupun proses kimia. Unsur juga biasanya hanya terdiri dari satu jenis atom, makanya unsur ini sering dikatakan sebagai zat tunggal atau zat murni. Kemudian, unsur juga memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang khusus yang membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, setiap unsur itu memiliki karakter yang khas. Tadi dikatakan bahwa unsur hanya memiliki satu jenis atom ya, berarti dia murni. Nah, di situ Bunda tampilkan ada dua gambar. Yang pertama ada emas murni, yang kedua ada susu murni. Kira-kira yang mana yang termasuk pada unsur? Ya, yang termasuk unsur adalah emas murni. Meskipun dua-duanya dikatakan murni gitu ya, tapi murni di sini memiliki arti yang berbeda pada dua zat tersebut. Kalau pada gambar yang pertama pada emas murni, dikatakan emas murni ya karena dia memang hanya terdiri dari emas saja, tidak ada campuran besinya atau ada campuran aluminiumnya atau ada campuran peraknya. Jadi dia murni hanya terdiri dari emas saja gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ada susu murni. Meskipun dikatakan sama-sama murni, namun murni di sini bukan artinya susu hanya terdiri dari susu saja ya. Justru susu itu merupakan campuran dari air, gula, protein, dan ada banyak jenis zat-zat lainnya. Makanya beda ya arti murni pada susu murni dan pada unsur murni gitu ya, pada emas murni. Kira-kira ada lagi nggak contoh lain dari unsur? Ada, seperti dua lempengan logam yang sedang Bunda pegang ini. Di sebelah kiri Bunda ini adalah lempengan logam dari seng, dan yang ini adalah lempengan logam tembaga. Lempengan logam yang ini hanya terdiri dari seng saja, dan yang ini hanya terdiri dari tembaga saja. Makanya kedua lempengan logam ini bisa dikatakan sebagai unsur.